Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 5 ingin membuat video tentang dinamika persatuan dan kesatuan. Saya Nazril Habibi dari 12 IPS 1 dan rekan-rekan tim saya. Saya Rosan Fikri. Saya Evelyn Neiza. Saya Agustin Ramanda Putra. Saya Audito Aldin Akbar. Jadi teman-teman tahu nggak sih, dinamika persatuan dan kesatuan ini mempunyai latar belakang loh. Latar belakangnya yaitu persatuan dan kesatuan adalah bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, dan tujuan dari pembuatan video ini adalah agar pemirsa sekalian dapat memahami makna dari persatuan dan kesatuan. Selamat menyaksikan. Nah, jadi yang pertama ini saya akan membahas soal topik permasalahan yang ada di masyarakat, yakni supaya agar dinamika persatuan dan kesatuan tetap terjaga di masyarakat. Nah, jawabannya ialah ada 4 loh teman-teman. Yang pertama itu saling menghargai. Nah, kenapa sih saling menghargai itu perlu? Karena supaya di antara kita tidak ada saling singgung menyinggung. Yang kedua itu membantu satu sama yang lain. Yang ketiga tidak saling menjatuhkan. Dan yang terakhir ada saling menjalani kebersamaan. Baik, di sini saya akan membahas soal permasalahan yang kedua, yakni tentang bagaimana cara kita mewujudkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jawabannya tentu berbeda-beda teman-teman dengan jawaban sebelumnya. Nah, jadi jawabannya ialah yang pertama adalah menjalin hubungan persahabatan antar suku bangsa. Yang kedua, memberi bantuan tanpa membedayakan suku bangsa atau asal daerah. Yang ketiga, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain, memperluas pergaulan dan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir adalah mengerti, merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain, serta tidak mudah marah dan menyimpan dendam. Nah, itu kan permasalahan yang dibahas oleh Rausan. Nah, permasalahan yang akan saya bahas sekarang adalah apa yang mempengaruhi dinamika persatuan dan kesatuan NKRI. Dari materi tersebut ada 4 jawaban, yaitu yang pertama adalah rasa senasib. Timbulnya rasa senasib dan seperjuangan di antara masyarakat Indonesia dapat mendorong persatuan dan kesatuan Indonesia atau bangsa. Yang kedua adalah keinginan untuk bersatu. Ialah keinginan untuk bersatu yang diwujudkan melalui Sumpah Pemuda. Dengan ikrar Sumpah Pemuda yang terjadi pada 28 Oktober 1928 menjadi bukti bahwa pemudi dan pemuda Indonesia memiliki tekad bulat untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Yang ketiga yaitu ada cinta tanah air. Adalah bentuk cinta tanah air atau bangsa dan negara. Ini sudah ditunjukkan oleh pahlawan kita terdahulu yang dengan tidak mau berkompromi dengan para penjajah serta mengutamakan kepentingan bangsa. Yang keempat yaitu rela berkorban. Sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa atau masyarakat luas menjadi modal penting untuk mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sudah dilakukan oleh pahlawan yang meninggalkan kepentingan pribadinya untuk mendorong kemerdekaan Indonesia kita. Saya akan membahas permasalahan terakhir nih. Yang akan saya bahas permasalahan adalah faktor-faktor yang menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, jadi jawaban yang pertama adalah heterogen atau beraneka ragam. Yang kedua, kesenjangan sosial. Yang ketiga, pembangunan yang tak merata. Yang keempat, kurangnya toleransi. Dan yang kelima, kurangnya kesadaran adanya gangguan dari luar. Nah, jadi dari permasalahan di atas dapat saya simpulkan bahwa dinamika persatuan dan kesatuan Indonesia adalah upaya untuk menjaga dan mempertahankan NKRI dari hal yang mengancam NKRI. Mengapa sih kita harus menjaga dan menjunjung tinggi kesatuan ini agar Indonesia tidak terpecah belah dari ancaman maupun penjajah-penjajah yang berasal dari luar negeri? Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat.
menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Christina. Dia anak baru di sini. Christina, ayolah, kenalan dengan teman barumu ini, Chris. Pinta ibunya Christina. Nabila, Christina. Bel pun berbunyi. Mata Christina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Christina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Christina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku, ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyalami tangan ibu Christina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka, ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Christina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. Hanya Nabila, jajan yuk. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin, ujar Christina. Om Anugraha Amertadi Sanjiwania Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar.
Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Cara doanya, Mah. Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Sekian video penjelasan materi dinamika persatuan dan kesatuan yang telah kami jelaskan. Bila kami ada salah dalam penyampaian perkataan maupun perbuatan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.